Kalau di sini yang marah siapa, Bu? Yang marah siapa kalau di sini? Suami atau istri? Suami. Sebenarnya suka marah-marah itu siapa? Yang suka uring-uringan itu siapa? Yang suka indak jaleh itu siapa? Ijal. Jadi kalau ada istri bangun dia malam sholat tahajud, sholat wudu, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada fungsi sholatnya tuh, Bu. Nggak, barang sejengkal pun tak diangkat. Kalau dengan suaminya nggak selesai relationship-nya. Jadi barokah nikmat sholat itu rupanya ridho tidak ridho suami nih. Rasulullah tuh sebenarnya mengajarkan kita perempuan kalau ada masalah, nak, gitulah ya. Ini kan bulan Rajab nih, Bu, ya, hari ini ya kan. Kalau ada masalah ya sayangnya cepat selesaikan. Jangan ditumpuk-tumpuk ya. Karena efek masalah itu bukan sama suami tapi sama kita, ibu-ibu. Kita nih, Bu, kalau ada masalah kan payah menghapusnya ya, Bu, ya. Kejadian 10 tahun yang lalu. Tanggalnya, harinya, pakai baju apa, ingat kita tuh, Bu. Jadi ibarat HP itu penuh memori kita tuh. Abang pernah bilang gini sama aku. Nah, jadi kalau kita berantem itu dijadikan peluru ngantem dia gitu. Abang, wah tuh. Jadi akibatnya apa? Banyak sampah emosi yang ngendap di perasaan kita. Rasulullah tuh enggak mau kita gitu, Bu. Jadi kalau ada masalah malam tuh selesaikan. Karena masalah tuh efeknya sama kita. Efeknya tuh gimana? Ada ibu-ibu nih yang lelet jadinya kan. Mudah lupa, mudah linglung. Kalau udah tua mudah pikun juga tuh. Mudah bingung. Orang udah sampai sini, kita masih di sini bacanya. Nah, orang udah sampai sini nih. Itu termasuk yang gitu-gitu tuh, Bu, lambat kerja memorinya. Karena ibarat HP terlalu penuh memorinya, hang dia. Jadi kalau ada masalah, segera hapus, selesaikan. Karena dalam hadis yang di atasnya nih, Bu, ini di atas ini. Di atas, yang agak panjang. Gimana cara menghapusnya, Bu? Rasulullah ajarkan nih, ikuti saya baca. Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kulna bala ya Rasulullah. Kullu wadudin waludin idza ghadibat au asi'a ilaiha au ghadibat zaujaha qalat hazihi yadi fi yadika la aktahillu bi ghamdin hatta tardo. Nah, maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian? Dia istri di bumi tapi rasa surga, rasa istri di surga. Jadi dia gubernur tapi rasa presiden. Siapa dia? Kulna bala ya Rasulullah. Mau dong yang Rasulullah. Kayak mana tipenya, speknya kayak mana ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, kullu wadudin. Dia itu mampu membangkitkan hasrat pasangannya. Kalau dilihat menyenangkan. Kalau disuruh dia taat. Kemudian dia pandai menjaga harta dan anak-anak suaminya. Wadud tuh. Kalau walud itu apa, Bu? Dari rahimnya lahir banyak anak. Tapi banyak sekarang ini kan relatif ya, Bu, ya. Ada orang yang sekarang tuh 2 dah banyak menurut dia. Ya 2 itulah tuh. Anak sekarang kan cuma 2, 3 ya, Bu, ya. Waludin yang banyak anak. Kemudian apa lagi? Iza ghadibat. Apabila dia marah, berarti kita yang marah nih. Au asi'a ilaiha. Atau kita yang menyebabkan masalah. Yang nggak jelas tadi tuh. Au ghadibat zaujaha, atau suaminya yang marah sama dia.
yang dibilangnya? Qalat. Siapa yang bisa artikan nih? Hazihi yadi fi yadika. Halo wanita muslimah. Siapa yang bisa mengartikan? Hazihi. Hazihi. Ini. Yadi. Tanganku. Fi yadika. Di tanganmu. Lumayan lah ya Bu ya. Kalau bahasa bebasnya, wahai ayang beb. Ayang beb Bu. Wahai kakanda. Kalau ibu bilang panggil papa, papa. Kita letakkan tangan kita di atas tangan suami kita. Mama minta maaf ya Pak ya. Itu. Lalu apa dibilang sama orang istri ini? La aktahillu bi ghamdin hatta tardo. Mama gak bisa terpejam nih Pak matanya sebelum papa memberikan ridho kepada mama. Ini yang diajarkan Rasulullah Bu. Maksudnya apa Ustazah? Proaktiflah meminta maaf kepada suami. Karena yang kita kejar itu apa Bu? Ridhonya. Karena kalau enggak itu yang kita lakukan, efeknya ke siapa? Ke kita Bu. Ada masalah enggak selesai, kan kita yang mikir Bu. Laki-laki itu balik kanan, dia tidur dia Bu. Selesai masalah sama dia tuh kan. Kita bang tidur abang ya. Kita nih masih mikir gitu. Mau ngobrol gitu. Dia enggak mau tidur dia Bu. Sering enggak mendapati suami itu rasa-rasa dengar kita, rupanya enggak dengar dia sama kita. Karena dia lalok Bu ya. Jadi gitu ibu-ibu. Jadi kalau ada masalah, kita yang proaktif minta maaf. Biar enggak pikun kita cepat. Biar masih berputar kincir-kincir otak kita nih. Masih bercahaya ya Bu ya. Insya Allah Ustazah ya. Ibu-ibu masih ada satu segmen sebenarnya, tapi saya enggak tahu nih apa waktunya masih ada atau enggak. Atau kita tanya jawab dulu lah ya, biar Ustazah minum sebentar. Ustazah kembalikan dulu ke teman-teman Musas. Silakan, ada yang bertanya? Nggak ada? Oh iya. Apa hukum filter hidung demi terlihat cantik dan menarik untuk suami? Karena setelah 5 tahun pernikahan, suami berselingkuh dengan wanita yang fisiknya lebih cantik dari istri, dan wanita itu filter hidung, dagu, langsing, dan membuka aurat. Padahal sang suami termasuk suami soleh yang membimbing istrinya menjadi wanita solehah. Suami juga banyak mengajarkan agama seperti tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, bahkan mengajarkan tajwid yang benar. Suami juga banyak hafal Qur'annya. Namun 1 tahun belakangan ini suami sibuk dengan pekerjaannya sehingga mulai jarang mengaji. Namun selama perselingkuhan terjadi kurang lebih 6 bulan, sang suami masih sangat bertanggung jawab baik nafkah lahir maupun batin. Sang istri pun sudah patuh dan taat selama 5 tahun pernikahan sebelum terbongkarnya perselingkuhan suami. Perselingkuhan belum sampai ke perzinahan hubungan badan. Ketika ketahuan, itu dilakukan mediasi bersama ketua BB4 ya, Pekanbaru, dan sudah tanda tangan dengan materai dan bersumpah demi Allah
di atas Al-Quran untuk suami tidak akan berselingkuh lagi dan tergoda dengan wanita lain. Tapi dengan syarat si istri akan berusaha merawat diri agar menjaga fisiknya terlihat menarik di hadapan suami. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh hukumnya si istri untuk filter dan tanam benang di hidung agar menjaga ketertarikan suami? Karena memang sang suami fisiknya bisa dikatakan ganteng dan sedang mapan. Terima kasih Ustaz. Iya, makasih. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mungkin karena pembicaraan kita masalah sholat ya. Mungkin nanti ada bahasan khusus ya. Karena udah dalam banget nih, udah ada action sulam apa tadi? Filter hidung. Dia apain hidungnya? Oh, dimancungin ya. Satu lagi, dia apain tadi? Tanam benang. Oh gitu ya. Iya. Jadi operasi kayak gitu tuh dibenarkan. Biasanya kalau ada fungsinya tuh nggak bisa gitu. Misalnya tuh bibir sumbing gitu ya kan. Biasanya tuh itu kan operasi rekonstruksi. Misalnya tuh kelaminnya ada 3 gitu, dia laki-laki. Jadi mana yang lebih cenderung, kemudian diikuti kecenderungannya. Mana yang lebih mungkin kelaminnya tuh lebih cenderung ke perempuan gitu. Tapi kalau ini untuk mempercantik diri, lebih mempercantik yang sudah cantik gitu ya. Ini kan khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan gitu ya. Tapi karena Ustazah ini fokus concern pendidikan Ustazah itu ke akidah tauhid. Ustazah nggak berani jawab terlalu jauh ibu-ibu ya kalau terkait masalah ini. Tapi ini tadi ikhtiarnya untuk menjaga perasaan suami sama dia. Sebenarnya kalau menurut Ustazah bukan istrinya yang harus dipermak. Kalau tadi dibilang istrinya suaminya soleh segala macam, itulah yang Ustazah bilang ya, ukuran zohir. Dia hafal Quran, tapi kalau hatinya nggak ada ruhnya, ruh itu nggak ada ghirah karena Allahnya. Seorang hafiz Quran pun ruh Quran itu nggak ada di dirinya, itu nggak bisa. Ini akibat akidah itu tadi tuh, yang nggak tertanam di awal. Sama dengan ibu-ibu bercadar ya, ibu-ibu bercadar nih. Ini kan syariat nih Bu. Jangan paksa-paksa anak kecil bercadar tuh. Maksud saya gini, pakai cadar nak, kan gitu ya. Anak kecil itu bertahap dulu, kan gitu. Karena kadang-kadang gini juga Bu, kita yang syariat itu kita tegakkan. Nanti kalau ada apa-apa di anak kita, dia nanti mungkin berkembang segala macam. Nanti yang kata kita udah kokoh, ternyata dia masih rapuh, kita kecewa nengok anak kita Bu. Pak ada kan, ada juga orang yang bercadar misalnya ya, ini contoh. Tapi jiwanya rapuh. Begitu ada masalah, rapuh Bu, kayak generasi stroberi. Jadi casingnya bagus, rupanya kecut dalamnya tuh kan. Nah, jadi kokoh di dalamnya tuh yang harus. Jadi seperti Bapak tadi tuh juga ya, mungkin suaminya itu yang harus menghidupkan ruh kesolehannya itu. Kalau laki-laki memang harus ghodul basar ya kan, menundukkan pandangan. Mungkin jangan terlalu banyak Ustazah meresponnya, tapi mudah-mudahan Ustazah doakan karena udah dimediasi DBP 4 ya, ibu yang sedang mengalami masalah ini. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar ya untuk lebih, karena perselingkuhannya belum sampai lebih jauh tadi ya, belum sampai melakukan hubungan badan dan sebagainya. Tapi yang namanya pintu-pintu zina kan harus ditutup ya Bu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, segmen yang paling penting menurut Ustazah dari untuk mendapatkan sholat yang nikmat. Sholat nikmat itu karena ada sinkron ya antara organ
yang kita prioritaskan dipakai waktu sholat? Bu, mengapa kita merasa sholat itu berat, tersiksa, pingin cepet, dan lain sebagainya? Mungkin gara-garanya, karena saya udah banyak baca buku lah nih ya Bu Iwa. Salah satu di antara penyebabnya adalah kita tuh sholat banyak menggunakan otak. Padahal di sholat itu yang dibutuhkan adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi kalau sholat gimana Ustazah? On kan hatinya, off kan pikirannya. Kayak mana tuh Ustazah meng-off kan pikiran? Bisa enggak Bu? Jadi kayak ada saklar kontak listrik. Ini off kan, ini on kan. Yang di on kan hati, yang di off kan pikiran. Karena apa? Karena sholat itu aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Li zikri. Zikirnya ini harus banyak dilatih Bu. Kalau otak ini untuk memikirkan alam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkuruna. Tuh, allazina yazkuru. Yazkuru apa Bu? Orang yang yazkuru, mengingat. Yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa ala junubihim. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia memikirkan langit dan bumi, wa yatafakkar. Jadi ada yang berpikir, ada yang zikir. Kalau sholat, mengapa harus zikir? Karena sholat itu kita lagi mengingat pencipta kita. Tapi kalau berpikir, kita lagi mengingat yang diciptakannya. Paham enggak ya? Jadi otak nih Bu untuk memikirkan yang terlihat nih, empiris nih. Zohir, kelihatan barangnya nih. Ini otak. Tapi kalau sholat, aqimis sholata li zikri kata Allah. Kalau sholat, zikir. Zikir itu pakai apa Bu? Mengingat tuh pakai apa? Pakai ruh, pakai jiwa. Jiwa tuh di mana saklarnya? Servernya di mana? Server ruh itu di hati. Karena Allah itu memandang seseorang itu pintu masuknya lewat hati kita. Gimana caranya tuh Ustazah? Saya bilang ya Bu ya, kalau belajar gerakan sholat udah cukup kita belajar Bu. Dari TK, SD, SMP. Janganlah ibu-ibu nanya-nanya juga lagi. Ngangkat takbir tuh kayak mana Ustazah? Itu aja pembahasan terus. Air mustakmal, air laut. Itu aja. Kita udah tahu kita nih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tangan yang diangkat tuh gini. Ada juga yang begini-begini Bu. Ada juga yang berputar-putar. Ngapa itu juga yang dibahas-bahas terus? Kita mau tahu juga mazhab Hanafi kayak mana, mazhab Hambali. Habis waktu kita Bu. Ayo belajar beranjak lagi, naik kelas belajarnya. Selama ini kita belajar tentang gerakan sholat, bagaimana tata cara menyembah. Sekarang naikkan kelasnya, siapa betul yang kita sembah tuh? Biar dia nempel di sini kita. Ibu bisa enggak ngingat orang yang enggak pernah ibu kenal? Zikir itu kan mengingat ya Bu ya. Bisa enggak ibu rindu sama orang yang enggak ibu kenal? Saya begitu respect sama Bu Desni ini karena saya tahu dia ini ketua majelis taklim Marpoyan Damai misalnya. Saya respect sama beliau nih. Dia MPD misalnya. Dia guru ternyata misalnya. Saya semakin respect sama seseorang kalau kita tahu makomnya tuh siapa. Kita tuh gelisah Bu waktu sholat karena kita rupanya minim pengenalan kita tentang Allah tuh. Zatnya kita tak tahu, sifat-sifatnya seperti apa.
Padahal Allah udah bilang, innani anallah. Aku nih Allah ya. Allah yang kenalkan dirinya sama kita, Bu. Makanya saya heran kenapa Felix Saw tuh. Kenapa? Siapa satu lagi tuh? Daniel Mananta. Udah diundang ke Abdul Somad. Udah bikin pula podcast sama Felix Saw. Kok dia mengulang-ulang sejarah yang menurut saya tuh kok sia-sia gitu ya. Dulu kan itu udah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Cari-cari Tuhan, ateis dulu kan gitu. Dunia ini tidak ada masalah yang bertambah, Bu. Yang ada tuh di dunia ini masalah tuh pengulangan masalah. Kalau kita cerdas nih, Bu ya. Ini diulang-ulang juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kan bongak tuh, Bu. Banyak sekarang orang ateis tuh nunda-nunda masuk Islam. Menurut saya itu bongak tuh. Bukan tidak dapat hidayah. Dia memperturutkan hawa nafsunya tuh. Apa enggak belajar dulu sejarah tuh udah itu Nasrani cerita Nabi Ibrahim kan? Yahudi cerita Nabi Ibrahim, Islam cerita Nabi Ibrahim. Yang diulang juga bongak-bongak orang zaman dulu tuh ke kita hari ini. Ah, sekarang gitulah, Bu. Pengenalan terhadap Allah tuh yang harus ditingkatkan. Kita kalau udah kenal sama Allah tuh, Bu, itu makanya lahir namanya Al-Haibah. Al-Haibah itu apa? Rasa pengagungan kepada Allah. Allah itu kan memiliki sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kalau dalam Islam ada namanya wa'budullaha ka'annaka tarohu, ya apa? Tarohu fa illam tarohu fa innahu yaroka. Jadi waktu kita sholat, kita tuh seakan-akan seolah-olah sedang merasakan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan tuh kan. Cuma sekarang gimana mau mengingat Allah? Tentang Allahnya tuh betul kita minim. Makanya ibu-ibu belajar nanti sifat 20 ya. Belajar tentang nikmat sholat tuh, Bu, enggak di fikih. Enggak di fikih, Bu, belajarnya. Kalau di fikih itu tentang sah dan batal aja tuh. Tapi kalau tentang nikmat, tentang tawadu, tentang roja, tentang harap tuh ya. Tentang khauf, tentang malu, al-haibah, ta'zim, itu belajarnya di mana? Ada lagi ilmunya, Bu. Biar kita paham wujud Allah seperti apa, sifat Allah seperti apa. Jadi besok ada lagi kajian yang harus dibuka nih, teman-teman. Ya, jadi jangan belajar syariatnya aja, tapi belajarlah tentang makrifahnya, belajarlah tentang hakikatnya. Mungkin ini sebagai apa ya, yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada yang terpancing ya, Bu ya. Gimana sih Ustazah belajar tentang ma'rifatullah itu? Biar mantap ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terakhir, biar berkah apa yang saya bikin di ini, mari Bu kita baca salawat. Yang bisa silahkan, ada salawat busro nih. Nah, baca sama-sama, Bu. Ibu-ibu aja ya, suara saya udah mulai agak ngegasnya saya terakhir tadi nih, Bu ya. Ada yang bisa nyanyiin salawat busro ya? 3, 2, 1. Allah. Iya. Kemana nih? Wassalim. Ini nih yang paling belakang. Allahumma sholli. Sohibil busyra solatan. Ikuti Ustazah dulu. Solatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana
wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha. Sekali lagi ulang. Allah. Iya. Iya. Sahibil busra salatan tubash. Ya, refnya naikkan suaranya Ibu ya. Wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talibatana ya min yaumina hadza ila yaumil. Nah, udah bisa ya Bu ya. 3, 2, 1. Allahumma sholli Nah, kemana iramanya? Udah sampai kepala semua. Muhammadin sahibil, cepatkan sahibilnya ya. Muhammadin sahibil busara salatan tubash. Iya bagus. Wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina. Jadi pitch controlnya enak ya Bu ya. Tangga nadanya. Wa ahlana wa auladana. Ah, tuh enak tuh. Wa muallimina. Masya Allah. Min yaumina hadai yaumil akhirah. Ya, Ibu mungkin jarang nyanyi kali ya. Nyanyinya nyanyi yang apa kali? BTS kali ya. Enggak lah ya Bu ya. Nah, ini kita coba-coba salah-salah. Mungkin nggak sempat lagi tanya jawab dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.